sekali untuk apa? Untuk menjadi serius. Jadi boleh saja bercanda, tidak masalah ya, karena ini semi formal ceritanya. Nah, continue. Ya gitu Bu Rita. Yes. Oke Pak. Saya screen ya. Kemudian topik hari ini sebenarnya, topik hari ini adalah peranan histopatologi dalam biologi. Jadi saya ini kuliah kayak tahu bulat ya, dadakan. Mohon maaf kalau PPT-nya kurang-kurang dipersiapkan, karena memang begitu dikasih waktu setahun pun saya akan agak kurang mempersiapkan juganya. Begitulah selalu ya. Dadakan itu selalu menyenangkan. Ya begitu Pak Putra Santoso, hampir deadline baru kita submit. Jadi dia ini hanyalah menghubungkan apa itu histopatologi dan perannya di biologi. Kalau ada yang mau tanya, boleh interupsi, gitu aja ya, karena takutnya nanti nggak kebagian tanya sold out barangnya nanti nggak bisa tanya. Oke, jadi pengenalan dulu ya. Apa sih histologi? Jadi histologi dari asal katanya ada histo, kemudian logos, ilmu yang studinya adalah untuk mempelajari mikroanatomi dari sel, baik itu sel, jaringan dengan mikroskop. Jadi ada kata kunci di sana, dia harus pakai mikroskop baru disebut dengan histologi. Nah, sebenarnya ini adalah jembatan antara studi struktur dengan fungsi. Jadi mempelajari hubungan antara apa yang dilihat dengan mata, kemudian kita kaitkan dengan fungsi biologi dari. Nah, kemudian ada berikutnya kata-kata patologi. Nah, kalau pato itu artinya sakit. Jadi ini lawan dari fisio. Jadi kalau fisio, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam keadaan sehat. Kalau pato, ilmu yang mempelajari dalam keadaan sakit. Jadi kalau ada perangainya aneh-aneh di kuliah itu pato gitu ya. Kalau Pak Putra ini entahlah ya, nggak tahu saya. Kalau saya dia bukan dia anomali. Atau Kalau akademik ya. Kalau patologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan dari struktur fungsi tubuh pada keadaan sakit. Jadi kalau dia mempelajari struktur tubuh pada sehat, itu namanya fisiologi. Kalau patologi mempelajari ketika dia sakit, baik penyebabnya, efek dari penyakit pada jaringan, mekanisme, dan sebagainya pada makhluk hidup ya, dengan syarat pada makhluk hidup, bukan pada makhluk mati. Nah, ingat ya, itu namanya patologi. Kalau patologi ilmunya, kalau patov orangnya, ya. Mirip tuh, itu sudah takdir. Kemudian, ada pula yang namanya histopatologi. Kemana pula perginya nih ya? Jadi ada histologi, ada patologi, ada pula histopatologi. Banyaklah cakapnya ke pagi-pagi. Baru slide kedua sudah bikin kepala pusing. Nah, mau minta bercakap aja. Yuk kita bergelut. Jadi histopatologi adalah kawinan antara histologi dan patologi. Jadi, ilmu dari patologi yang mempelajari perubahan struktur makhluk hidup dengan mikroskop. Jadi kalau histologi ilmu mempelajari dengan mikroskop, kalau patologi ilmu yang mempelajari keadaan sakit, kalau histopatologi dua-duanya mempelajari makhluk hidup dalam keadaan sakit pakai mikroskop gitu ya. Kemudian ada kabar baik dan ada kabar buruk. Jadi histopatologi ini sayangnya berkembangnya lebih melejit pada manusia. Jadi terutama untuk ilmu medis, dia ya. Nah, kasihanlah kita cabang-cabang yang lain sedikit tertinggal. Pemakaian aplikasi dari histopatologi ini antara ilmu biologi manapun dengan biologi medis manusia, itu biologi medis manusia ini histopatologi bukan lagi ilmu baru, melainkan sudah ilmu terapan. Jadi sudah ada pemakaian sehari-hari, kayak kita makan nasi goreng. Kalau di yang lain-lain ini jarang sekali, masih berpikir-pikir pula orang-orang biologi, kita mau pakai histologi atau enggak ya, kata itu. Kalau masih enggak bisa enggak pakai, enggak usah lah dulu bikin sakit kepala, kata. Itu adalah logo dari Pak Putra Santoso. Dia jarang sekali ya. Jadi saya kadang-kadang agak kaget kalau dapat sediaan dari binatang di labor PA. Jarang sekali ya. Kadang-kadang kan ada pula yang nyasar dokter hewan, ngirim jaringan, ada hewan dapat tumor, nah, kirim ke labor PA. Itu ada infeksi, kirim. Itu sekali 5 tahun saja mungkin cuma satu ininya kejadiannya. Agak miris ya, terutama untuk daerah Indonesia.
Nah, apalagi jaringan tumbuhan. Selama saya jadi dokter spesialis patologi, saya baru dapat jaringan tumbuhan itu baru 5 kali. Nah, salah satunya anak-anak biologi UNAN. Jadi itu kasihan banget ya, kenapa begitu. Sementara di luar negeri agak sedikit lebih maju. Bahkan di luar negeri yang maju pun histologi dan histopatologi hewan dan manusia ini agak ketinggalan. Jadi mereka lebih banyak fisiologi. Makanya orang-orang fisiologi lebih berkembang. Ya tidak Pak Putra fisiologi. Nah, histologi agak Benar, kurang Pak Tos. dia. Saya lebih berkembang, Pak Tos. Kamu lebih berkembang biak. Nah, tapi hal yang disayangkan ini itulah peluangnya. Nah, jadi justru bersyukur kita di biologi sudah ada jalannya, jalan setapak sudah dimulai oleh orang medis manusia sudah, berarti peluang kita untuk melejit ke depan sangat besar. Pakai aja lah ilmu terapannya. Nah, karena ini belum banyak dipublikasi. Ini adalah gambar yang biru ini. Nampak kursor saya bergerak-gerak, Bu Rita? Nampak. Nah, ini adalah pewarnaan mirip ya antara dua, tapi yang di atas ini adalah tulang rawan dari hewan. Nah, di bawah ini adalah histologi dari tanaman. Jadi sekilas dia mirip, tapi kurang berkembang yang di bawah. Jadi kalau mau cari dokter patologi yang mengerti tanaman itu susah sekali. Mau cari orang-orang histologi yang betul-betul mengetahui walaupun dia bukan dokter, orang biologi yang mengerti histologi tanaman pun kecil ya. Jadi siapa yang berminat dari biologi ini peluang besar. Seriuslah di sana Anda akan melejit ke ini ya, menembus angkasa. Kemudian ini adalah kalau untuk manusia, jadi karena dia banyak pada apa, jadi kita cuek-cuek aja manusia dulu. Nanti kita hubungkan dengan biologi hewan. Itu daripada kita pusing mencarikan membuat PowerPoint pada malam hari, tadi malam saya bikinnya sedikit kepala saya. Jadi pada manusia, patologi itu dibagi 3 saja. Patologi anatomi, patologi klinik, dan patologi forensik. Ya, kalau anatomi, asal katanya adalah ana dan tomi. Anas dan tomi ya. Ana artinya memotong, tomi artinya membelah. Jadi anatomi itu adalah ilmu membelah-belah. Kalau dia suka membelah-belah, belah duren, karena lagi musim duren ini di Padang, tanyalah Bu Rita. Kalau balik dia minta kirim duren, betul-betul lagi musim. Jadi kalau dia nak ngirim dia bohong. Belah duren itu adalah anatomi. Ya, ana artinya potong, tomi artinya belah. Nah, ini bagian saya. Jadi patologi itu kalau di kedokteran dibagi 3 saja. Patologi anatomi, patologi klinik, dan patologi forensik. Kalau patologi anatomi, dia mempelajari dengan sel dengan cara membelahnya. Jadi saya harus membelah daging itu. Kalau dia tidak mempelajari sel, tidak membelah, jadi tidak pakai pisau, yang namanya membelah itu harus pakai pisau ya. Itu bukan bagian saya. Itu namanya patologi klinik. Nah, itu ke tempatnya Bapak Putra kemarin, dia swab di ininya. Swab di nasofaring. Nah, itu bukan bagian patologi anatomi, itu patologi klinik atau biomedik. Pokoknya bukan saya. Jadi kalau saya harus pakai pisau. Kayak orang di dapur, itu kerja saya. Nah, pisaunya berbeda-beda gitu ya. Kemudian apa sih yang dipelajari di patologi anatomi ini? Nah, semuanya. Jadi orang patologi anatomi itu adalah orang yang serakah. Kemampuan otaknya sedikit semuanya gitu ya. Jadi ini adalah kekurangannya, akibatnya sangat sedikit spesialisasi, subspesialisasi di patologi anatomi. Nah, padahal dia mempelajari apa? Perubahan sel, gangguan perdana darah, lingkungan, metabolisme, imuno, radang, tumor, lain-lain. Nah, dari semua yang paling berkembang adalah patologi tumor. Itu dia yang nomor 1 juaranya. Tumor. Tumor. Apa sih yang itu yang berkembang? Karena kita masih daerah tertinggal, Indonesia tertinggal. Jadi kita mana yang darurat dulu, mana yang paling penting dan mana yang mendatangkan keuntungan paling besar. Orang kalau ke rumah sakit itu tumor yang paling banyak. Kalau dia sakit-sakit apa, bisul-bisul sedikit dia tidak ke rumah sakit, beli aja lah salep cap hitam, ya. Nanti bisulnya pecah sendiri kan begitu. Akibatnya medisnya berkurang di sana, apalagi patologinya. Jadi histopatologi terpenting atau yang paling berkembang adalah tumor. Ya. Nah, kita lihat bagaimana di biologi. Kalau di manusia ada tumor yang ini, biologi juga yang berkembang itu adalah histopatologi tumor. Kalau ini tikus yang telanjang ini, jadi binatang dan hewan itu apa? Binatang dan hewan. Hewan dan tumbuhan dia sama saja dengan manusia, ada juga tumornya.
tapi sayang tidak terekspos. Jadi jangan pula diceritakan binatang tidak pernah kena kanker, itu bohong ya. Saya pernah beberapa kali mendengar katanya ular itu tidak pernah mengalami kanker. Gila aja loh gitu ya. Yang namanya binatang pasti ada kankernya. Tapi dia tidak terekspos, mungkin frekuensinya lebih rendah. Ya, Ra? Nah, ini adalah tikus telanjang. Ya. Penuh-penuh dengan fitnah jahara saja semuanya. Ini ada tikus telanjang. Ini sebenarnya dia tidak tumor, tapi dijadikan tumor. Ya, jadi ini bubur tumor yang disuntikkan pada tikus ini. Ini adalah tumor yang dibuat. Beda dengan si dogi yang satu ini. Ini adalah tumor sejati. Jadi ini cancer. Jadi binatang juga ada kansernya. Tapi kan sayang kalau binatangnya tidak binatang sultan, dia mati. Misalkan ikan di akuarium kena cancer, paling kena goreng. Bukan pergi ke dokter bedah tumor hewan ya, digoreng aja, masuklah ke dapur. Beda pisaunya. Nah, sebenarnya kan itu juga bagian dari ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan tanaman? Tanaman juga ada tumor. Pernah lihat daun yang kayak gini, adik-adik? Nah, sering. Pernah saya tanya adik. Pula bapak-bapak ini yang menjawab. Ini namanya gal ya. Oh. Gol. Apa sih bacanya Pak Putra? Tumor. Gol ya. Gol bisa di daun, bisa di batang, atau di struktur manapun, itu sebenarnya juga adalah tumor. Nah, walaupun ada yang diinduksi oleh bakteri, jamur, parasit, segala macam. Ada juga yang tidak diinduksi oleh apapun. Jadi ini juga, jadi tanaman pun ada tumornya. Tapi lihatlah, kalau kita lihat histopatologi gal, histopatologi tumor pada tumbuhan di Google, hampir-hampir tidak ketemu gambarnya. Enggak, kan kasihan tuh ya. Nah, sementara beberapa mahasiswa masih juga mengeluhkan payah mencari subjek penelitian untuk skripsi. Hey, hello, kemarilah. Ini subjek kamunya. Langsung kamu akan jurnal internasional ini ya, karena gambarnya tidak tersedia di mana-mana. Enggak, jadi itu yang menyenangkannya. Jadi sesuatu yang belum ada, telitilah itu. Nah, langsung kita accept gitu ya, kan gitu biasanya. Tapi kalau yang sudah banyak-banyak diteliti orang, accept-nya susah. Nah, dijegal kita di mana-mana karena semuanya ahli. Kalau yang ini kan ahli dia pada kita bersama setelah itu ya. Jadi untuk saya himbauan pada anak UAD, anak biologi UAD dan anak-anaknya Pak Putra Santoso, telitilah ini. Nah, kemudian bagaimana pemeriksaannya? Libatkan Pak Toh. Kalian saya endorse diri sendiri. Siap. Ya, kemudian Pasti itu ada pasti. Mesti, nah suatu keniscayaan gitu ya. Kemudian apa saja yang diperiksa? Jadi sistem yang diperiksa ini mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kuku. Jadi ujung kepala sampai ujung kuku semuanya, kardiovaskular, respiratory, pencernaan, semuanya diperiksa kalau untuk manusia. Jadi apapun dikirim orang ke labor patologi itu ya, tidak ada batasannya. Rambut juga dikirim. Misalnya gambar yang di atas ini adalah histologi dari kulit ya, ada rambutnya ya. Ini kuku. Ini dari labor saya sendiri itu ya. Jadi semuanya diperiksa. Bagaimana kalau tumbuhan? Sama saja. Jadi apapun bisa kita periksa, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung bunga. Jadi kalau manusia itu ujung rambut sampai ujung kaki. Kuku, kalau tanaman ke ujung akar sampai ke ujung bunga yang paling puncak ya. Jadi apapun bisa diteliti. Nah, kemudian tidak ada orang meneliti ini. Atau sedikit sekali. Jadi peluangnya sangat besar ya. Kemudian kita tengok apa indikasi pada manusia. Jadi kalau pada manusia, indikasi pemeriksaan histopatologi itu sudah jelas, terutama untuk Indonesia. Saya lupa menuliskan undang-undangnya. Jadi kalau undang-undangnya di Undang-Undang Kesehatan, semua kelainan, semua jaringan tubuh manusia yang dikeluarkan dari tubuh manusia hidup wajib ke labor patologi anatomi, itu wajib. Jadi kalau tidak dikeluarkan, kita bisa menuntut karena itu adalah hak pasien. Pengecualiannya hanya ada 3. Yang pertama adalah gigi yang diekstraksi normal. Jadi kalau orang cabut gigi normal, tidak perlu ke labor PA. PA itu singkatan dari patologi anatomi. Nah, yang kedua adalah sirkumsisi normal. Jadi orang kalau sunat, perlu labor PA, sudah disunat ya kubur saja. Ya. Yang ketiga adalah plasenta normal. 3 ini aja pengecualiannya, itu ada undang-undangnya. Semua jaringan yang lain dengan syarat dikeluarkan dari tubuh oleh petugas medis
wajib ke labor PA, wajib tuh. Jadi kalau mau menuntut dokter-dokter apa banyak kesempatan menuntut. Janganlah dituntut ya. Iki ketek aku kudu ndene kantor deh. Soalnya nek Oke. digawa Kemudian apalagi ininya. Nah, bagaimana dengan rambut misalnya? Kan rambut juga dikeluarkan dari tubuh pergi ke salon. Apakah wajib kita labor PA? Ya enggak, karena kata kuncinya adalah dikeluarkan oleh tenaga medis. Kalau non medis yang mengeluarkan enggak perlu ya, pencet jerawat ya jangan ke labor PA, karena ke labor PA harus oleh medis ya. 3 aja ya. Orang sunatan, plasenta normal, gigi yang diekstraksi normal. Selebihnya mau gigi yang tidak normal itu wajib ke labor PA. Itu indikasi untuk pemeriksaan histopatologi. Oke, nanti kenapa dia hang? Nanti. Bentar ya. Oke, korek. Oke. Nah, kemudian kita masuk apa saja jenis pemeriksaan PA ini. Jadi pemeriksaan PA ini banyak ya. Dia dibagi berdasarkan sampelnya. Ada sampel histopatologi dan sampel sitopatologi. Jadi kalau histo itu artinya jaringan, sito artinya sel. Kalau histopatologi berarti jaringan yang utuh gitu ya. Maka kalau jaringan yang utuh, karena kita mau melihat sel jaringan harus dipotong menjadi tipis. Setipis mungkin. Enak, berapa tipis kita mau motongnya ada kira-kira yang tahu? Adik-adik. Pak Putra berapa tipis Pak Putra? Kita uji lah Pak Putra nih. Berapa tipis? 1 mikron. Jawabannya adalah yang benar ya. Kalau yang paling rutin. 5 Setipis mikron. siratal mustaqim. Jadi dia mau masuk surga, sering-sering Rambutan yang dibelah 7 rambutan. setipis rambut dibelah 7. Kena? Nah, tadi rambutan yang dibelah 7. Sentapit, saya sedang mengajar. Jangan ganggu saya ya. Banyak gangguan kalau hari Minggu ini, entahlah ya. Saya sakit kepala saya. Jadi setipis siratal mustaqim. Untuk pengetahuan adik-adik, rambut kita itu ada rambut tebal yang di kepala dan ada yang di rambut tipis yang di non kepala. Manusia ini berambut ya, bukan berbulu. Kalau berbulu itu namanya aves, golongan burung. Kalau manusia itu dia berambut. Nah, rambut tebal itu sekitar 30 mikron. Itu dia biasanya. Untuk orang rambut tipis itu lebih tipis lagi, namanya rambut velus. Nah, jadi kalau 30 dibagi 7 siratal mustaqim ya, ingat-ingat tuh ya, dia sekitar 4,5 mikron. Jadi kalau pemeriksaan rutin kita maunya 4 mikron. Bagaimana kalau 1 mikron? Lebih bagus lagi, tapi kan sayangnya keahlian dari teknisi kita kalau 1 mikron itu agak kurang-kurang. Jadi kalau 1 mikron biasanya itu untuk penelitian, untuk yang high quality. Nah, jadi kalau punya mikrotom yang high quality bisa lah dia. Tapi kalau di labor saya 1 mikron dia menjadi bubur. Jadi tidak jadi saya memeriksa. Ranknya pokoknya di bawah dari 4 mikron. Kenapa 4 mikron? Karena dia kita melihat 2 dimensi dengan mikroskop cahaya. Jadi dia harus tembus oleh cahaya. Nah, mikroskop itu cahaya dari bawah, kemudian slide, kemudian kita lihat dari atas. Kan? Akibatnya dia harus tembus cahaya. Nah, kalau syaratnya adalah harus lebih tipis dari 1 sel. Sel itu ketebalannya rata-rata 7 mikron, eritrosit 7 mikron. Jadi dia dengan syarat setengah dari sel. Jangan lebih dari 1 sel. Kalau lebih dari 1 sel dia akan bertumpuk-tumpuk. Nah, nampak dia. Nampak inti, nampak sitoplasma. Nah, berdempet-dempet ya. Itulah alasan kenapa dia menjadi 4 mikron. Nah, 4 mikron itu berapa ya? Siratal mustaqim ya. Nah, karena ini harus dipotong, dia harus dikeraskan. Karena semakin keras jaringan, semakin tipis kita bisa motong. Semakin lunak dia tidak bisa dipotong tipis. Kayak kita motong lontong ya. Kalau pagi-pagi makan lontong jam 10 udah pada sarapan belum? Cobalah potong lontongnya itu 1 mm. Itu kan menjadi lontong lagi ya, menjadi boba dia. Jadi jus dia ya. Tapi kalau yang keras bisa dipotong tipis, misalnya pisau ya, pensil, kita raut pensil dengan peraut itu bisa sampai setengah mili dia. Jadi jaringan manusia kalau mau dipotong histologi harus dengan dipotong dulu, dikeraskan. Bisa dengan blok parafin atau dibekukan. Makanya untuk histologi dia dibagi atas blok parafin atau frozen section. Nah, bagian kedua adalah sitopatologi. Kalau sitopatologi, dia kita temukan dalam bukan membentuk jaringan, tapi cairan. Misalnya cairan dahak,
urin. Nah, kayak gitu itu tidak perlu lagi dipotong karena dia sudah bercerai-berai. Jadi kita dalam bentuk cairan itu ditempelkan saja ke kaca. Jadi itu bedanya antara histopatologi. Nah, kemudian sampelnya kalau pasiennya sudah meninggal, itu bagiannya berbeda lagi. Itu sudah dipisahkan sendiri. Namanya otopsi klinik, ya. Otopsi lawan dari biopsi. Jadi kalau biopsi mengambil sebagian dari makhluk hidup. Kalau otopsi mengambil sebagian dari makhluk yang sudah mati, ya. Jadi kalau apa tuh otopsi? Mengambil jaringan dengan syarat sebagian saja ya, jangan semuanya. Kalau semuanya di blender mayatnya atau bangkai binatang itu bukan otopsi namanya lagi ya. Itu bikin rendang namanya. Burita sering nampak saya bikin rendang apa di IG story-nya. Ya, jadi kalau bikin otopsi sedikit saja. Kemudian ini adalah berdasarkan patologi, berdasarkan sampel ini. Jadi jenis pemeriksaan patologi itu berdasarkan sampel dibagi histo dan sito. Ya, berbeda tekniknya. Kalau histo dia pakai pisau, kalau sito tidak perlu pakai pisau. Maka histopatologi kayak gambar yang di atas ini dia berbongkah. Kalau sito dia bercerai-berai. Ya. Nah, masuk pula ini kan berdasarkan sampel. Nah, bagaimana kalau berdasarkan tekniknya? Kira, jadi ada tekniknya, ada pewarnaannya pewarnaan rutin dan pewarnaan yang tidak. Loh, kenapa pula dengan pewarnaan? Kok ada pula hubungan dengan pewarnaan? Nah, ini karena tadi kita bilang bahwa kita memotong tipis siratal mustaqim. Segala sesuatu yang dipotong tipis, dia akan tembus cahaya. Maka dia tidak berwarna. Jadi jangan salah nanti kalau bikin sediaan, misalnya memotong daun bawang, anak biologi, akar bawang, taruh di bawah kaca mikroskop, kok tidak nampak selnya? Ya iyalah dia tidak nampak, dia akan bening. Ya, nah, supaya dia bisa nampak, dia harus diwarnai. Jadi histopatologi itu adalah ilmu anak TK. Dia memotong-motong dan mewarnai. Itu aja kerjanya. Ya, kalau nanti belajar histoteknik ya. Nah, pewarnaan ini dibagi-bagi, ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Ini adalah histopatologi, ya ini ya, yang kalau sediaannya ada di labor biologi, nanti nampak ada kaca, kemudian slide-nya berbongkah kayak gini, itu sediaan histo namanya itu. Oke. Nah, akibatnya jaringan ini sebelum dia bisa berbentuk begini, dia harus diproses dulu. Nah, proses ini namanya processing. Oke. Tahap processing itu dimulai dari fiksasi. Fiksasi adalah fix. Artinya tetap, kita sudah berubah-ubah lagi. Siapa pacarnya sekarang? Nah, sudah difikskan, nah, berubah lagi. Atau jam berapa kuliah, tamunya itu jam 10, itu jangan jam 11, kan jadwal sudah fix gitu ya. Nanti jam sampai jam apa? Jam 11 selesai ya. Kita fix harus ini. Selesai, tidak selesai, kita harus cabut. Kayak singkong gitu ya. Makanya kalau mau bertanya, interupsi saja, tidak masalah. Nanti kalau sudah sold out, nanti tidak ada dibalas-balas WA lagi ya. Karena kan barang sudah terjual. Jadi boleh ya, seru-seruan. Jadi nama fiksasi artinya menetapkan, mengawetkan. Pengawetan supaya jaringan itu tidak berubah-ubah lagi persis ketika dia sedang hidup. Itu nama fiksasi. Jangan dia berubah-ubah lagi. Kita awetkan baik secara fisika, kimia, ataupun secara fisika dan kimia saja. Lupa saya. Fisika, kimia, dan ternyata cuma 2. Jadi fisika dan kimia. Kalau fisika itu dipanaskan di atas kaca. Kalau kimia dengan larutan kimia. Banyak ya, formalin, alkohol, etanol, dan segala macam ya. Setelah dia difiksasi, sudah awet dia, baru dia dipotong, dikeraskan, dipotong, ditempelkan ke kaca ini, baru diwarnai. Maka ini adalah tahapan dari histopatologi. Apa yang kita nilai, semuanya dinilai di sini, baik jenis sel, bentuk sel, warna sel, morfologi, bentuk inti, sitoplasma. Termasuk yang ini ya, gambar yang paling bawah. Ini adalah gambar mitosis pada fase. Ada yang tahu enggak nih? Fase apa nih? Mahasiswa dijawab. Anafase kok, Pak? Hah? Yakin anafase? Insya Allah yakin, Pak. Apa tuh anafase? Siapa nih Fadila? Apa dia? Pak. Golin namanya Pak, Golin. Golin, alhamdulillah. Apa tuh Golin? Anafase? Pergerakan apa itu, Pak? Oh, ke arah kutub. Ke arah kutubnya itu, Pak. Bukan metafase?
Kalau saya lihat sudah anafase, Pak. Kan Sudah bergerak ke arah kutub. Kalau yang metafase kan berjajar di ekuator. Nah, oke ya. Jadi benar ya, kalau anak biologi dia mengerti ya. Jadi, nah, gambaran seperti ini kalau kualitas sediaannya bagus dia kelihatan. Nah, bedakan di sini bagaimana kalau ternyata dia di tengah saja pada metafase. Kalau dilihat dia dari samping dia nggak bakal kelihatan ya. Nah, kalau sebelahnya ini apa nih kira-kira? Ada yang tahu enggak? Telofase, Pak. Kenapa telofase? Karena sepertinya dia sudah mau membelah menjadi 2 sel baru. Seperti membelah dari 2 sel. Nah, ini sebenarnya bukan telofase, bukan apa-apa. Ini adalah sel abnormal dengan 2 nukleoli. Jadi yang kelihatan adalah nukleolinya yang 2, bukan nukleinya yang 2. Kalau siapa? Si telofase, dia nukleinya yang 2 ya. Jadi membran inti masih jelas. Nah, ini adalah bagian dari histopatologi. Tapi secara pemula itu sudah diacungi jempol. Kalau dia sudah bisa membedakan antara apa itu anafase, metafase, dan telofase dan lain-lainnya ya. Nah, di dalam patologi ini ada jadi kalau orang patologi manusia biasanya dia dapat cepat menjawab ini adalah sel dengan 2 nukleoli, menandakan aktivitas dari sel yang berbeda dengan normal. Tapi pada biologi yang lain bahkan ciri-ciri morfologi ini tidak pernah dibahas. Walaupun sesekali saya pernah melihat pada hewan atau pada tanaman dengan sampel yang diberikan, tapi sepertinya informasi itu tidak pernah ada dalam biologi. Nah, yang kayak begini adalah peluang bagi untuk biologis untuk membahas ini. Mungkin kita bisa membuat sebuah paper atau pengetahuan baru bahwa tanaman juga punya begitu ya. Nanti kita diskusikan, oke? Nah, yang paling penting pada histopatologi adalah kita bisa menilai hubungan antar sel. Jadi, bagaimana hubungan yang satu dengan yang lain. Apakah dia berdekatan, dia berjauhan, ada radang, atau segala macam. Itu hanya mungkin pada histopatologi. Kita bedakan dengan sitopatologi. Kalau sitopatologi, jadi kalau dilihat sediaan histo terbongkar begini, sitopatologi dia kayak jempol kayak gini. Karena ini adalah cairannya diteteskan, kemudian dia dioles. Kemudian dia berserak-serak di sini. Nah, kita lihat 2 dimensi yang dipencet. Ini bukan dipotong, tapi hanya pengamatan observasi dari bagian atas gitu saja ya. Nah, sama dengan yang tadi, jadi nampak ada sel yang intinya banyak, sel yang nukleoli, baik inti banyak maupun nukleoli banyak, dia banyak ya, macam-macam ya. Atau ada jamur, ada segala macam dalam sel, tapi yang tidak bisa dinilai adalah hubungan antar sel. Nah, itu tidak mungkin dinilai pada sitopatologi. Akibatnya, kalau ditanya mana yang lebih superior, histopatologi atau sitopatologi, maka jawabannya adalah sitopatologi. Histopatologi ya. Histopatologi. Kurangan dari sitopatologi ya, tidak bisa menilai hubungan antar sel secara pasti. Jadi kita hanya menduga-duga. Sama kayak paleontologi ya. Kan misalkan dapat sepotong-potong tulang, kemudian muncul sajalah gambar homologii sekarang ya. Yang baru kan yang lagi booming homologi ya. Jadi tipe manusia dari Dragon Man itu kan yang dapat itu kan hanya potongan tulang secuil, kemudian tiba-tiba muncul sajalah kaki dan tangannya di deskriptif. Nah, sama dengan sitopatologi. Jadi dia ada biasnya. Kita bisa menduga, tapi dia tidak betul-betul benar. Sedangkan pada histopatologi itu adalah fakta. Jadi nampak buktinya ya. Kelebihan dari histo. Nah, kemudian karena tadi kita menyinggung otopsi, apa itu otopsi? Otopsi dibagi 2, ada otopsi klinik dan ada otopsi kriminal. Kalau permintaannya dimintakan oleh polisi, itu namanya otopsi kriminalis. Tapi kalau dimintakan oleh dokter saja, bukan polisi, namanya otopsi klinik. Untuk di Indonesia ini tidak berkembang. Walaupun bagian dari ini. Kenapa? Karena kita adalah negara beragama. Jadi pada negara beragama, terutama yang Islam, itu tidak boleh merusak mayat. Akibatnya otopsi klinik itu tidak berkembang. Ini berkembang hanya pada negara-negara yang seperti Amerika atau negara-negara yang basisnya tidak melarang perusakan pada mayat. Kalau di Indonesia mau belajar otopsi klinik harus ke Bali. Jadi kalau saya waktu pendidikan belajar ini harusnya pergi ke Bali ya. Kenapa di Bali? Karena di Bali banyak orang luar negeri. Yang kalau dia meninggal, dia harus ada surat keterangan
dari ini penyebab kematiannya apa. Kalau penyebab kematiannya tidak jelas atau tidak ada keterangan bahwa mati oleh penyebab yang bukan bertentangan dengan hukum, maka klaim asuransi tidak akan keluar. Jadi kenapa di Bali itu ada otopsi klinik, semuanya terkait klaim asuransi biasanya. Asuransi hanya menanggung kalau penyakitnya tidak terkait dengan narkoba, alkohol, dan lain-lain. Nah, kan kalau gara-gara alkohol ya asuransi nggak mau, bukan gara-gara bunuh diri, gitu ya. Itu namanya otopsi klinik. Jadi ada dua ya, otopsi klinik dan otopsi kriminalis. Kriminalis itu bukan bagian dari patologi. Kemudian tadi kan ada pewarnaan ya. Pewarnaan itu dibagi atas pewarnaan rutin dan pewarnaan tidak rutin. Ya, kalau ada rutin, ada yang disebut dengan rutin itu hanya 3. Jadi ada HE, hematoksilin eosin, kemudian ada Giemsa, dan Papanikulo, lawannya dari Mamanikulo. Ya, Bu Rita nih dulu sering nih pewarnaan Papanikulo ya. Kalau HE ini kepanjangan adalah hematoksilin eosin. Hematoksilin ini zat warna yang diambil dari tumbuhan. Jadi kalau anak biologi pasti tahu ya. Dari kayu hematoksilon. Kayu darah ya, bloodwood. Hematoksilon campeciaca. Campeciaca itu daerah di Amerika Utara. Dekat-dekat dari Apache atau Mohawk. Itu ya. Nah, hematoksilon ini adalah kayu darah yang kayunya itu kalau dioleskan ke kulit, kulitnya jadi merah. Jadi kalau dia mau perang, mau ini dia pakai kayu itu. Diteliti sama orang-orang, ternyata dia mewarnai inti sel, makanya dia berwarna, ya. Tapi kalau kayu yang alaminya dia dicuci dengan air hilang, kemudian diproses supaya dia tidak hilang. Nah, ini adalah petunjuk bahwa bagaimana hubungan antara biologi biasa, farmaka gitu ya, dan ilmu-ilmu tentang ekstrak tanaman, aplikasinya terhadap histopatologi. Jadi ilmu itu sebenarnya saling sentuh menyentuh ya. Kalau tidak ada orang meneliti tentang pemakaian pigmen dari tanaman untuk mewarnai sel, maka tidak berkembang ilmu patologi. Nah, tapi sayangnya kerjasama ini kemudian tiba-tiba kalau zaman sekarang tiba-tiba timbul saja spesialisasi seolah-olah orang patologi anatomi yang di kedokteran itu tidak ada menyentuh-nyentuh orang biologi lagi. Orang biologi berdiri pula sendiri-sendiri. Ini adalah kekacauan dari ilmu pengetahuan. Mereka mematok sendiri-sendiri, ini bagian saya, ini bagian kamu. Padahal dulu-dulu tidak begitu. Dulu-dulu yang membuat orang bisa belajar histopatologi itu, ya orang biologi. Dia yang menemukan hematoksilin. Ya, kalau tidak ada ketemu hematoksilin, tidak ada ilmu patologi. Oke. Kemudian semua hematoksilin ini adalah pewarnaan yang dipakai untuk semua jaringan histopatologi. Jadi kalau histo itu pakai HE warna rutinnya. Apapun jaringan kita pakai HE. Jadi HE ini adalah pewarnaan teh botol sosro. Ingat ya, apapun makannya pakailah ini. Nah, bagaimana kalau Giemsa? Kalau Giemsa ini adalah teh botol sosro untuk histopatologi. Jadi kalau histo kita pakai HE, Sito kita pakai Giemsa. Nah, kadang-kadang kalau histo mau pakai Giemsa hanya untuk melihat kuman. Contohnya adalah melihat ini ya. Ini adalah mukosa lambung. Ada kuman yang kecil ini namanya Helicobacter pylori. Helicobacter ini adalah kuman khusus yang hidup di dalam lambung. Lambung itu pH-nya sampai 1, tapi kuman ini adalah sebuah kuman X-Men ya. Jadi dia punya kekuatan khusus, dia tahan di sana. Dulu orang menyangka tidak ada kuman di sana, mati semua kuman, ternyata bukan. Ya, jadi ilmu itu selalu berkembang. Ada kuman di sana. Dulu orang menyangka ada Helicobacter pylori. Sekarang sudah ada 2 spesies Helicobacter di dalam di dalam lambung manusia. Entahlah setahun lagi setelah corona mungkin 3 spesies mungkin. Siapa yang berminat untuk ini? Nah, ini adalah pada manusia. Bagaimana pada hewan? Helicobacter apa yang ada di dalam lambung tikus penelitiannya Pak Putra itu? Nah, ada yang tahu. Nah, atau Helicobacter apa atau spesies apa yang ada ini? Nah, ada yang tahu. Nah, ini tujuan saya adalah men-trigger mahasiswa, lakukanlah penelitian karena memang tidak ada punya info kayak gini di mana-mana. Jadi banyak sekali aplikasinya ya. Nah, selain dari Giemsa untuk histopatologi, pewarnaan yang lain yang penting adalah Papanikulo. Siapa nih Papanikulo? Ini suaminya Mamanikulo. Ini adalah orang Italia, ini dokter, tapi bukan dokter patologi. Ini adalah dokter kebidanan.
Nah, ini juga petunjuk bahwa zaman dulu ilmu itu tidak ada di plot-plot. Boleh saja kita menyeberang, tidak ada, oh ini ilmu siapa ilmu. Ya kalau berminat ya silakan. Kenapa dibatas-batasi? Yang penting bertanggung jawab dan serius. Nah, ini adalah dokter kebidanan yang suka mewarnai sel. Jadi ini mungkin dia salah takdir ya, dia transgender nih ya. Mau kemana tidak jelas juga ya. Disuruh melepaskan ilmu kebidanan, dia tidak mau juga, tapi dia mau nyerempet-nyerempet pula histologi. Dia temukanlah pewarnaan ini. Nah, Pak Papanicolo ini menemukan pewarnaan pada asupan sel epitel menanduk, istilahnya Pak Putra ya, pada sel epitel menanduk pada cervix uteri itu diwarnai dengan pewarnaan ini, dia bisa mendeteksi adanya kanker secara dini. Jadi kalau dilakukan pap smear mulai dari sel itu berubah sampai dia menjadi kanker itu butuh waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Segitu dininya. Akibatnya si bapak ini, Pak Papanicolo ini, George Papanicolo namanya, dia mendapatkan hadiah Nobel. Bayangkanlah itu ya, tidak ada satupun dokter patologi anatomi yang pernah mendapatkan Nobel. Tidak, sementara si bapak ini mendapatkan Nobel dengan bidang patologi. Sangat menyakitkan hati. Tapi apalagi itulah kenyataannya, telanlah bulat-bulat ya. Dan tidak ada dokter kebidanan yang mendapatkan Nobel. Dia adalah dokter kebidanan transgender yang mendapatkan ilmu patologi anatomi ya. Itulah kenyataan pahit di dunia ilmu pengetahuan. Sah-sah saja. Jadi adik-adik nanti boleh ya menyeberang kemana-mana. Yang penting bertanggung jawab dan serius. Enak. Itu adalah pewarnaan rutin. Kemudian ada pewarnaan tidak rutin. Ngomong suka habis waktu, nanti kan ya saya ini penyakit orang Minang, kalau sudah menghota gadang hota katanya, besar omong gitu ya, boleh ya hampir habis ya. Nah kalau itu ada pewarnaan rutin. Kalau pewarnaan tidak rutin ada dua. Pertama adalah histokimia. Ini adalah mendeteksi zat tertentu menggunakan reaksi kimia bermacam-macam. Kalau yang tadi teh botol sosro, apapun pewarnaannya, zatnya jaringan, warnanya itu saja. Kalau yang histokimia tidak. Jadi kalau mau melihat glikogen misalnya, maka pewarnanya berbeda, kolagen berbeda, kalsium berbeda, ya. Misalnya yang di atas ini adalah PAS ya, periodic acid shift. PAS ini mendeteksi karbohidrat. Jadi apapun yang karbohidrat bisa dideteksi. Contohnya adalah aplikasinya adalah deteksi jamur pada struktur manusia. Jamur ini dulu kingdomnya kan plantae ya, tapi sekarang dia sendirian dia. Tapi kalau dipikir-pikir dia lebih dekat ke tumbuhan ketimbang ke hewan. Kalau kita mau bikin kingdom 2 saja ya. Nah, beda hewan dengan tumbuhan adalah hewan mempunyai dinding sel. Dinding sel itu karbohidrat. Sedangkan hewan dia tidak punya dinding sel, dia hanya punya membran. Membran itu adalah protein. Dari beda ini bisa kita bikin, oh ternyata tumbuhan punya karbohidrat, dinding sel. Jadi kita warnai saja karbohidrat. Kalau dia berwarna, maka itu pasti tumbuhan. Maka nampaklah di sini ya. Oh dia berwarna merah magenta. Berarti ini bukan manusia nih. Ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan apa yang macamnya kayak gini di dalam apa? Di dalam jaringan ini jamur. Jadi kalau orang mau melihat jamur, infeksi jamur pada hati atau pada jaringan yang susah nampak pada pewarnaan teh botol sosro tadi, kita pakai PAS. Nah, ngejreng deh ya. Tidak ada yang akan terwarnai kecuali dia adalah karbohidrat. Nah, tidak ada fitnah di dalam sana, maka diagnosa menjadi pasti. Ya. Gimana kalau kita mau melihat kolagen misalnya? Kan anak sering ya, luka bakar, pengaruh kolagen pada luka bakar, pewarnaan pakai pewarnaan teh botol sosro, hematoksilin eosin. Ya boleh, tapi tingkat tingkat spesifiknya rendah. Ya kurang spesifik ya. Mau lebih spesifik, pakailah pewarnaan azan, tapi jangan azan maghrib. Enak azan saja ya, atau pakai serius. Ya, kita akan mewarnai serius pada hari Senin dengan saya ya. Kalau mau melihat besi misalnya, pakailah Prussian blue. Mau melihat kalsium, pakai Foncosa. Berapa macam pewarnaan ini? Ratusan. Ya, lebih banyak daripada lapis Oreo. Iklan apa tuh Oreo atau apa tuh yang ratusan tuh jawabannya? Iklan jadul. Hah? Tango wafer. Tango wafer dulu tuh ya, berapa lapis? Ratusan. Nah, pewarnaan histokimia ini macam sekali. Macam-macam ya. Jadi adik-adik nanti boleh saja, kalau anak biologi yang sering ke tempat saya itu maunya adalah safranin O. Ingat sekali saya, yang minta safranin O pasti anak biologi. Pak Putra. Iya,
anak-anaknya Pak Putra yang suka minta diskon. Ya, kemudian itu adalah Gratis. Gratis yo. kemudian itu adalah histokimia. Ya, histokimia dia agak spesifik, ya, karena reaksinya kimia. Nah, di atas langit ada langit. Kalau di atas histokimia ada imunohistokimia. Jadi ada kata-kata imuno. Imuno berarti dia memakai antibodi. Ya, nah ini sangat spesifik. Jadi kalau mau melihat kolagen, pakai sajalah Sirius. Tapi kalau mau melihat kolagen tipe 1, kolagen tipe 2, kolagen tipe 3, nggak bisa pakai Sirius. Dia harus memakai antibodi anti kolagen. Ya. Jadi kalau tergantung kita maunya apa, kita tetapkan sendiri. Nah, contohnya adalah ini ya, imunoperoksidase atau imunofluoresen atau imunoelektron mikroskopi. Gambar nomor 3 ini ya, ini mikroskop elektron. Partikelnya ini diwarnai dengan emas. Nanti kita lihat dengan mikroskop elektron dia akan nampak kehitaman. Atau yang di bawah, confocal mikroskopi. Jadi ada 4 ininya ya. Kemudian ada in situ hibridisasi, ini ada in situ hibridisasi dengan warna, ini in situ hibridisasi dengan fluoresen. Dua ini baik imunohistokimia maupun in situ hibridisasi adalah teknik molekuler yang paling spesifik untuk histopatologi. Ya, kalau imunohistokimia memakai antibodi, kalau in situ hibridisasi dia memakai potongan DNA atau potongan RNA. Jadi banyak sekali peluangnya. Nah, in situ hibridisasi pada tanaman itu sangat jarang saya lihat gambarnya di internet. Nah, harusnya kan bisa dilakukan. Bikinlah prop-nya, kemudian bikinlah pewarnaannya. Nah, kerjaan membuat prop-propnya ini yang ahlinya itu Bu Rita Maliza. Nah, nanti ditunggu ininya penelitian. Diajari Pak Gunung nih. Anak-anaknya Pak Gunung, bikinlah dilakukan in situ hibridisasi pada tanaman. Mungkin di dunia nanti kita aja sendiri yang punya gambarnya. Tidak ada orang yang lain. Kita akan menjadi kiblatnya. Yang kayak gini yang penting. Jangan bukan saya menghasut orang, tapi peluang kita untuk maju itu adalah di tempat di mana orang tidak bekerja. Kita lah senternya. Mau benar mau salah kan saya rajanya itu ya. Kalau raja mah apa saja boleh. Kira. Kemudian reagen. Nah, reagen itu hampir sama saja. Mau manusia mau binatang sama saja. Macam-macam untuk fiksasi. Nanti paling ada perbedaan sedikit-sedikit. Misalnya kalau pada tanaman reagennya biasanya dicampur antara alkohol dengan formalin. Nah, dan itu tergantung pula jenis spesies tanamannya apa. Kembali lagi, studi seperti ini hampir-hampir tidak ada. Jadi kadang-kadang mau mengerjakan penelitian dari orang biologi, saya bingung ini cari literatur ini fiksasinya pakai apa? Enggak ada. Nah, kenapa ini salahnya? Ya bikinlah penelitian. Jadi ternyata nanti kalau reagen fiksasinya begini, kemudian hasilnya begini. Nah, kita publikasi. Nah, itu yang dijadikan acuan untuk masyarakat khalayak di ini. Bukan karena ini susah dicari informasi, bukan susah, memang tidak ada. Nah, ini adalah salah satu bidang lain ya, bagaimana bidang penelitian bukan patologi, maksudnya kan patoteknik. Jadi sitoteknik dan sitohistoteknik. Bukan sitohistopatologi gitu ya. Kalau patologi itu ilmunya, kalau teknik adalah tentang tekniknya. Jadi reagen lah, cara memotong segala macam itu sangat minimal di baik internet maupun textbook untuk biologi. Terutama untuk tanaman ya, kalau ada yang berminat untuk tanaman. Hampir-hampir tidak ada, lebih rare daripada Monstera obliqua. Ya, karena kan saya orangnya suka koleksi tanaman. Minta ampun rare-nya mencari bukunya itu ya. Untuk adik-adik yang berminat ya. Peran patologi anatomi ini macam-macam perannya. Banyak sekali ya. Ini adalah itu ya, yang kalau kita sel normal di pap smear kayak gini dia. Kalau dia mau berubah dari disebut dengan sin 1. Kalau dia sudah ganas sekali namanya sin 3. Perubahan dari sin 1 menjadi sin 3 ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. Jadi kalau orangnya rajin pap smear, insya Allah kita tidak mendahului takdir ya, karena yang wajib adalah berobat. Kalau umur itu tidak akan bertambah, karena umur sudah ditetapkan. Ya, berobat tidak memperpanjang umur. Nah, kalau Anda tidak akan mati oleh CA cervix, Anda akan mati oleh ditabrak oleh ini ya, bemo yang surut, bemo mundur. Ya, jadi kalau kematian itu kapan saja. Tapi kalau berobat itu wajib. Jadi kalau kita lihat kenapa sih beberapa artis kemudian tidak
bisa meninggal gara-gara CA cervix. Berarti dia tidak pernah pap smear. Nggak ada dulu Julia Perez, ya. Juppe, ya kenapa? Itu berarti dulunya nggak pernah pap smear. Kalau dia pap smear kan udah ketahuan. Terus bagaimana kalau dia pap smear, apakah dia akan masih hidup sekarang? Ya enggak juga, karena umurnya sudah ditentukan. Dengan cara lain aja meninggalnya ya. Ya. Jadi itu wajib ya, berobat itu wajib. Nah, ada lagi namanya bajah. Kalau bajah ini adalah pengambilan spesimen dari makhluk hidup menggunakan jarum halus saja. Ini sangat berkembang pada manusia. Jadi di rumah sakit atau di labor saya, ini orang datang. Kalau pasien datang ke labor saya, kalau labor sebelah itu untuk swab PCR gara-gara corona zaman sekarang ya. Tapi kalau dulu datang ke labor saya itu maunya biasanya untuk bajah. Jadi ada tumor di tiroid atau di payudara, ditusuk saja, tidak pakai bius, tidak pakai apa-apa, ditusuk, diambil selnya, diwarnai. Selesai dalam waktu 15 menit. Cepat, murah, mudah, muntah. Ya. Jadi ini adalah meriah, murah, muntah gitu ya. Ekonomis sekali. Oke, tapi dia reliable. Hanya dengan jarum biasa saja ya. Ini tekniknya. Kita tusuk-tusuk dia. Nah, nampaklah dia selnya ya. Kalau selnya begini bentuknya sama rata, kecil-kecil, berkelompok-kelompok, normal. Tapi macam-macam ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, intinya ada sitoplasma banyak, sitoplasma sedikit, inti bervakuol, kemudian kelompoknya tidak besar-besar, dia bercerai-berai, hanya 1-2 sel, kawannya sedikit, itu tidak normal. Jadi semakin bervariasi dia ganas gitu ya. Contohnya itu ya. Jadi keuntungan dari bajah, biopsi aspirasi jarum halus adalah efektif, rasional, mudah, aman, bisa rawat jalan, tidak ada ini. Nah, apa ini artinya? Artinya ini bisa dipakai orang biologi untuk studi lapangan. Jadi kalau Anda pergi ke lapangan daripada mengumpulkan tikus hutan mau diperiksa, di perjalanan tikus hutannya mati. Kenapa tidak dibajah saja? Jadi mau koleksi apa misalnya ya, koleksi sel-sel binatang atau sel tumor, tidak perlu binatangnya dibawa ke dalam labor kita, dirawat nanti mati dari jalan atau di labornya mati, menyusahkan. Kenapa tidak disampling di sana saja? Salah satu contohnya. Contoh yang lain banyak nantinya ya, tapi kan itu yang gunanya ada kolaborasi. Ini hanya pembuka diskusi bahwa banyak loh yang bisa kita kerjakan. Cuma bawa jarum ke lapangan, nampak tikus tanah di ini, ada ininya disedot benjolannya atau ikan misalnya, udah dibikin di kaca, periksa histopatologi. Dapatlah kita penelitian satu dengan biaya yang semurah-murahnya, tanpa ada biaya ini segala macam. Dan itu jarang dilakukan orang. Ini pernah ngerjakan gini. Tapi mau ngomong sama siapa saya juga tahu. Padahal ini ada sesuatu yang menarik. Ini ada peluang-peluang yang lain. Jadi kemudian pada beberapa yang lain memang tidak bisa diganti. Misalnya frozen section. Kalau frozen section ini memang tidak boleh. Jadi ada hal-hal yang bisa kita modifikasi, kita manfaatkan. Tapi ada nanti nggak mungkin. Mau periksa sel lemak. Pak Putra kemarin mau periksa sel lemak pada binatangnya, pada pankreasnya. Saya mau memakai pewarnaan oil red O. Katanya. Ya nggak bisa, karena itu harus memakai frozen section. Dipotong pakai parafin, lemaknya hilang. Bisa diwarnai. Nah, untuk yang begini, ada kendala. Karena alat ini hanya ada di rumah sakit besar. Bagaimana caranya? Nah, setiap ada kendala, ada solusi. Solusinya apa? Kerjasama dengan bidang yang lain. Jadi anjuran saya untuk anak-anak biologi, baik yang sudah bekerja, maupun yang mau bekerja, yang mau belum tamat, kita bekerjasama dengan bidang lain. Selalu ada jalan. Nah, kayak Grab, iklan dari Grab gitu ya. Cari teman sebanyak-banyak mungkin. Manfaatkanlah teman. Teman berguna jika dia bisa dimanfaatkan. Kalau dia tidak bisa dimanfaatkan, dia bukan teman. Nah, ya Pak Putra, manfaatkanlah saya. Anda tidak bermanfaat, Pak Dok. Saya tidak bermanfaat katanya. Subhanallah. Oke. Nah, ini adalah peran imunohistokimia pada manusia macam-macam ya untuk mendeteksi tumor. Kalau tumornya satu saja diperiksa dengan HE tidak kelihatan. Dengan IHK dia akan kelihatan. Maka dia banyak aplikasinya. Semua ini bisa dimanfaatkan. Contohnya ya ini. Ini contohnya adalah pewarnaan yang saya kerjakan kemudian dipublikasi oleh kenalan saya di masa lalu. Ini ada nama saya di sini dibikinnya ya. Di acknowledgement bahwa histologinya dibantu oleh Tofrizal katanya ya. Gitu ya. Ini yang saya kerjakan. Kalau ini teman yang sekarang, kalau ini di masa lalu ya.
Jadi ini dari sini saya tahunya bahwa dari orang-orang ini bahwa ilmu histopatologi ini tidak banyak pakarnya di biologi. Nah, itu yang menyedihkannya. Kemudian saya sarankan, ya kenapa tidak banyak? Karena tidak mau mempelajari, pelajarilah. Nah, kemudian Anda akan menjadi ahli di sana. Nah, jadi kalau ada yang ahli biologi dengan histobiologi, baik itu histologi tanaman atau histologi hewan, dia pasti akan merajai. Kalau untuk Indonesia, dia akan menjadi raja seraja-rajanya. Nah, kalau tanaman, misalnya kalau aroid itu Pak Greg Hambali, misalnya ya. Dia terkenal jadinya. Kalau begonia itu Ardi, misalnya Wisnu Ardi ya. Nah, kenapa adik-adik yang ini pelajarilah histo ini. Mumpung lagi tidak banyak yang mempelajari. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini adalah histologi itu berbasis visual, kemudian ditranslasikan, diterjemahkan menjadi data, baik deskripsi maupun kuantitatif. Kemudian ada banyak peluang aplikasi histologi dalam biologi. Itu yang harus dipegang. Nah, masih rendahnya pemakaian histologi ini adalah peluang bagi Anda untuk mengerjakan sendiri, terutama untuk publikasi ya, karena kalau datanya lengkap orang menyenangkan. Yang kedua adalah peluang untuk saya supaya bisa bekerja sama dengan adik-adik semuanya. Itu saya mau endorse diri saya dulu ya, nak. Oke, kemudian sampai di sana. Ada pertanyaan disilakan. Kalau tidak ada kita fitnah beramai-ramai. Kata Bu Rita, nanti kalau yang penanya terbaik ada voucher dari OVO. Ya Bu Rita? Yes, iya. Nanti pertanyaan terbaik dikasih Pertanyaan terbaik ya. Silakan bertanya. Kalau mau ini udah ada pertanyaan boleh ini, juga Pak. menghujat saya. Sampai ada pertanyaan. Oke, Anggun. Pertama dari Mbak Mei. Saya izin bertanya kepada Dr. Tafrizal. Sebelumnya, maaf jika pertanyaan saya terbaca agak aneh. Tapi saya penasaran, Pak, mengapa dinamakan pewarnaan rutin? Kata rutin di sini yang membuat saya penasaran, apakah ada rutin dilakukan atau seperti apa? Yang teh botol sosro tadi sepertinya ya. Jawab dulu ya. Ya, jawabannya adalah karena dia selalu dilakukan. Jadi karena dia seperti teh botol sosro. Kalau orang mengirim kalau maksudnya ini kalau lapor saya pasti pasien ya. Kalau dokter atau pasien mengirim pewarnaan jaringan ke tempat saya, kalau dia tidak meminta apa-apa, maka itu artinya dia meminta pewarnaan rutin. Maka pasti akan diwarnai dengan hematoksilin eosin kalau dia dalam bentuk jaringan itu, atau diwarnai dengan bentuk giemsa, dengan pewarnaan giemsa kalau dia dalam bentuk cairan. Nah, akibatnya disebut dengan pewarnaan rutin. Nah, kecuali pengirim mendeskripsikan dengan khusus, maka saya tidak mau pewarnaan itu, saya mau pewarnaan khusus, gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa dia rutin, karena memang rutin dikerjakan setiap hari, setiap saat. Oke, terima kasih Pak Top. Lanjut, pertanyaan kedua dari Mas Adi Mayudiba. Assalamualaikum Dr. Tafrizal, nama saya Abi Mayudiba, izin bertanya, kenapa otopsi forensik tidak termasuk ke pemeriksaan patologi? Oke, jadi kenapa sih otopsi ini tidak bukan otopsi forensik ya? Oh ya, otopsi istilah lainnya. Sebenarnya namanya adalah otopsi kriminalis. Kenapa dia tidak masuk ke dalam labor patologi anatomi? Itu berdasarkan hukum. Jadi kalau karena dia berbeda divisi, kalau ini nanti berkaitan dengan kepolisian, perundang-undangan, saksi segala macam itu ini tumpang tindih ininya ya, dan ini berkaitan dengan politik. Jadi ada hukum di sana. Untuk itu dia diatur tersendiri. Dia keluarkan dari keputusan ini bukan keputusannya, bukan alasan ilmiah, melainkan alasan dari polisi. Jadi kebijakan pemerintah. Dia dipisahkan dari labor patologi anatomi. Nanti untuk otopsi forensik, karena dimulai dari permintaannya itu adalah dari surat permintaan pemeriksaan oleh kepolisian, dari kejaksaan baru ke kepolisian, kemudian dikirimkan ke rumah sakit, kemudian ke bagian forensik, dia jatuhnya nanti di labor forensik, bukan labor patologi anatomi. Jadi labor forensik itu berbeda sendiri karena dia itu punya sistem manajemen yang berbeda, baik pengeluaran data, pembacaan segala macam. Nah, apakah nanti yang membacanya juga dokter patologi anatomi? Jawabannya adalah ya dan tidak. Jadi ada beberapa ini rumah sakit besar
yang membaca itu memang adalah dokter patologi anatomi. Tapi ada pula rumah sakit yang lain, dia dokter forensik, kemudian dia mengambil subspesialisasi patologi. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia biasanya adalah dokter patologi anatomi, tapi dia bertugas di sana, tapi tugasnya tidak fix, tidak tetap, hanya kalau ada permintaan saja. Jadi tetap dia berbasis di patologi anatomi. Ketika dia diminta ke sana, ini namanya konsultasi, ya. Nah, karena alasan hukum dan polisi ini, maka ini bukan dipisahkan pembagiannya di luar dari urusan patologi. Jadi urusannya berbeda sendirian. Alasannya bukan ilmiah ya, alasannya adalah polisi. Jadi keputusan hukum. Itu ya kira-kira ya. Oke, Baik, terima Pak, kasih terima Pak. Yes. Ya, bisa dipahami, Mbak Diba? Bisa, Bu dan Pak. Tapi saya boleh berdiskusi sebentar enggak? Karena saya masih agak bingung sedikit. Monggo, silakan. Pak, saya mau agak diskusi sedikit. Saya mau bawa contoh studi kasus seperti katakanlah kasus racun sianida, Pak, yang kemarin sempat terkenal. Kalau kasus kemarin itu, Pak, masuknya langsung ke pemeriksa. Berarti walaupun menurut saya kaitan erat dengan patologi karena sianida mungkin ada respon dari imun dan lain-lain, tapi itu tetap masuk ke kriminalis ya, berarti bukan ke bagian patologi gitu ya, Pak? Ya, itu maksudnya nanti ke labor forensik. Jadi nanti ada labor forensik dulu, ada permintaan dari kepolisian, baru nanti dilakukan autopsi. Jadi diambil jaringan dari mayatnya, diperiksa baik dengan teknik kimia. Nanti yang pemeriksaannya ini yang bekerja sama itu bukan cuma dokter patologi anatomi. Jadi ada dokter farmakologi, kemudian biologis, kemudian dokter forensik, semuanya dalam bentuk satu tim. Biasanya untuk setiap kasus itu ada timnya berbeda-beda. Nah, karena sistemnya kompleks ya, karena nanti kalau misalkan yang ini, karena nanti ada pula toksikologis, ahli racun-racun ya, semua orang terlibat. Nah, jumlah pakar yang akan bekerja pada setiap kasus itu berbeda-beda tergantung dari ininya. Ya, jadi itu bukan masuknya ke dalam laboratorium patologi anatomi, tapi ke bagian departemen forensik di rumah sakit. Walaupun nanti di dalamnya ada dokter patologi anatomi, tapi tidak semua orang PA, hanya orang yang ditugaskan di bagian itu saja ya. Kemudian dikuatkan dengan surat tertentu. Karena kalau ceritanya sudah hukum dan kriminal, semuanya harus ada surat menyuratnya. Itu kenapa dia dipisah ya. Terima kasih Pak Top. Kita lanjut Pak. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya dokter. Rencana saya mau fiksasi organ jantung, otak, paru, hati, ginjal. Nah, banyak nih dari tikus. Lalu saya hanya punya formalin 10%, tidak punya fosfat buffer atau BNF. Apakah boleh dok saya fiksasi jaringannya katanya? Atau ada solusi? Oke. Jadi kalau zaman sekarang yang dianjurkan itu adalah neutral buffer formalin. Jadi formalin yang berbuffer gitu ya. Kemudian saya nggak punya gitu ya. Punya cuma KW-KW aja, dana terbatas, atau susah nyarinya gitu ya. Boleh nggak gitu ya? Jawabannya adalah tergantung apa yang diinginkan. Jadi karena tadi kan kita sudah bicara ya, pewarnaan itu ada pewarnaan rutin, histologi, histokimia, imunohistokimia, molekuler dan segala macam. Ini pewarnaan rutin. Ini ya, rutin ya. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi persyaratan. Itu prinsip di dunia dan di akhirat. Kalau mau surga Firdaus, doanya harus lebih tinggi. Kalau hanya pewarnaan rutin, maka dia masih dibolehkan. Pakai 10%. Ya, hanya 10% saja, karena kan maunya cuma rutin saja. Hasilnya ya kurang-kurang sedikit lah, tapi adalah gitu ya. Dengan syarat hanya untuk HI saja, tapi kalau sudah histokimia dan lain-lain tidak dianjurkan ya. Nah, kemudian harus dimengerti, mahasiswa harus belajar apa sih yang terjadi kalau kita tidak memakai buffer. Maka akan terbentuk pigmen asam, jadi formalinnya akan menjadi formaldehid, kemudian ada kristal di dalamnya, disebut dengan formalin kristal. Nah, kristal ini akan mengganggu pada pewarnaan. Pembentukan kristal itu tergantung suhu dan waktu. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu, semakin tinggi artefaknya ini. Jadi kalau tidak punya ini, nah dengan dasar ini maka minimalkanlah pembentukan kristalnya.
lakukan di suhu ruangan, tidak boleh melebihi dari 3 kali 24 jam dia harus diproses menjadi jaringan. Jangan lama-lama. Semakin lama semakin banyak kristalnya. Ya. Kemudian faktor yang lain harus diinikan ya, misalnya osmolaritas, kekentalan, jumlah larutan itu harus diinikan. Kalau dia tidak berbuffer, usahakan volumenya itu memang 10 kali, karena semakin dia tidak berbuffer maka pH cepat menjadi turun. Tapi kalau dia berbuffer maka pH dipertahankan. Jadi jangan nanti pelit-pelit ngasih formalinnya. Volume yang dianjurkan adalah 10 kali dari jaringan. Jadi kalau jaringannya adalah 1 kubik, maka volume dari formalinnya adalah 10 kubik. Itu kira-kira ya. Jawabannya adalah boleh kalau hanya HE dengan syarat yang tadi diperhatikan. Terima kasih Pak Top. Nah, ini pertanyaannya 3 sekalian aja digabung karena sama dari Mbak Aini, Mbak Novi, dan Abimayu. Yang bajah tadi. Bajah itu diambil bagian yang sakit gitu ya Pak. Yang bagian mana lalu pakai jarum dan yang didapat itu sel apa gitu. Oke. Jadi baja itu hanya nama teknik gitu ya. Jadi apa yang diambil, kemudian apa yang didapat, semuanya tergantung dari tujuan. Jadi kalau baja itu ada yang namanya baja diagnostik, itu adalah biasa dilakukan pada manusia, biasanya pada kelainan, daerah-daerah yang mengalami kelainan, tumor yang dicurigai ada tumor, kita baca. Dengan syarat tumornya bisa terlihat dan bisa kita pegang. Jangan tumor di organ yang di dalam, misalnya di dalam otak gitu ya. Nggak bisa ditembus sama jarumnya, jangan dibaca. Jangan di hati. Kalau di hati nggak nampak kelihatan ditusuk-tusuk, nanti tertusuk pembuluh darah besar. Nggak boleh. Boleh dibaca dengan syarat ada USG yang memandu kita. Nah, jadi itu namanya baja diagnostik. Nanti ada pula baja untuk studi, jadi penelitian. Nah, ini nggak perlu jaringan yang sakit. Pokoknya jaringan apa saja yang kita maui. Kemudian sel apa yang terambil? Yang terambil adalah sel yang kita tuju. Jadi kalau misalkan kita mau membaca organnya kelenjar getah bening, yang terambil ya harus sel dari kelenjar getah bening. Apapun sel yang ada di sana dia akan terambil. Jadi prinsipnya sama kayak kita menyedot es cendol dengan pipet gitu ya. Kalau pipetnya kecil itu kan dipotong-potong kan dapat selnya. Ada cincaunya dapat, ada santannya dapat, ada gula-gulanya, ada sagu gonainya, macam-macam. Jadi apa yang semuanya bisa terambil. Dengan syarat kita tahu apa yang kita ambil. Jadi tergantung di daerah tusukan yang mana. Jadi bisa saja ya, bisa untuk tumor, bisa untuk jaringan biasa saja. Mungkin saya dana terbatas atau labornya di daerah kecil. Atau ini hanya studi pendahuluan, belum studi yang sebenarnya. Belum mau lagi menilai histopatologi, cukup histopatologi saja, misalnya efek terhadap hati, misalnya hati tikus, ya boleh baca saja hatinya, kan tidak perlu labor histopatologi untuk memotong parafin segala macam. Saya hanya mau melihat berapa banyak sel radang di jaringan hati. Udah tikusnya kalau tikus kan tidak perlu dipertahankan hidup setelah kita perlakuan ya, sudah diterminasi, ambilnya, dibuka dadanya, nampak hatinya, tusuk-tusuk aja pakai jarum itu, ambil selnya, semprot di kaca. Enak, dapatlah sediaan histologi, walaupun dia bercerai-berai, tapi kita bisa menilai komposisi dari sel radang berbanding dengan sel hati. Nah, itu nanti kita korelasikan dengan keadaan histologi. Sama kayak kita melihat homologi itu ya, dapat tengkorak saja kita bisa membayangkan, oh kakinya pasti kayak gini nih. Ya, walaupun dia tidak terlalu akurat, tapi dia ada basis ilmiahnya. Jadi apapun bisa ya jawabannya, yang terambil adalah sel yang kita tuju. Baik Pak Tof, terima kasih. Lagi ada pertanyaan lagi nih Pak Tof. Lanjut. Lanjut. Asal laporkan. Ini dari Mbak Alfi, anaknya Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Yuniarti dari Biologi Universitas Andalas. Dalam penelitian saya rencananya akan mengamati histologi cerebellum. Tetapi dalam bersamaan juga akan mengambil untuk MDA, uji MDA. Apakah bisa cerebellum tersebut dibagi dua untuk histologi dan MDA, Dok? Sedangkan untuk ukuran cerebellum sendiri sangat kecil. Oke, jawabannya adalah mencit ini Pak. Mencit, bukan hanya bisa, ya harus bisa.
Kenapa? Karena prinsip dalam ini idealnya adalah jaringan itu yang diperiksa untuk histologi, jaringan itu pula yang diperiksa untuk non histologi. Nah, masalah ukuran jangankan itu. Karena orang saja mata, nervus opticus itu bisa diambil. Jadi sebagian dibelah dua, kemudian Nah, bagaimana solusinya? Nah, ada kesulitan, ada solusi. Semakin tinggi keinginan, semakin tinggi persyaratan. Jadi harus ada mikroskop ini jaringan. Setting ya. Iya, nggak ada mikroskop jaringan. Pintar-pintar kamu lah deh, kamu pindah lah sepuas-puas hati. Gitu. Nah, kamera apalah bikin gitu ya, carilah. Besar ya? Iya, besar, bisa jalan. Kemudian lakukan optimasi, buktikan bahwa kamu memang sudah ahli. Itu ada pembimbingnya nanti. Pak Putra itu dia otak tikus dia bor itu ya sampai dia ke dalam. Kenapa pula tidak bisa? Baru cerebellum. Dan area yang apa itu dapat dia disuntik-suntiknya dengan jaringan air garam yang dimasukkan ke dalam. Jadi jawabannya adalah itu belum apa-apa, Alfia. Nah, pakarnya ada di depan kamu yang ketawa-ketawa itu. Dan suruh dia membelikan kamera HP agak canggih sedikit. Kemudian magnification. Ya, bagian anterior ke labor patologi anatomi, bagian posterior ke MDA. Yang penting adalah konsisten. Kalau anterior yang dikirim ke patologi anatomi, anterior selalu. Bagi dua kanan dan kiri, ya pokoknya konsisten. Kalau kiri selalu. Kalau atas selalu ya. Jangan rubah-rubah. Harus secara kafah, gitu ya. Jawabannya adalah bisa dan harus bisa. Ahlinya Pak Putra Santoso. Jangan sampai dia mengelak-ngelak ya. Selesai sama dia itu, selesai. Oke Pak Top. Terus ini Pak Top terakhir. Ini dari mahasiswa tapi dari dosen nanti juga ada. Ya, saya mau nanya nanti. Tidak ada opo untuk dosen. Karena baik nanti Pak Top. Terakhir ini Pak Top. Dari Mbak Dia mengenai forensik, batas waktu melakukan otopsi terhadap mayat maksimal berapa lama Pak? Supaya data otopsi yang didapatkan lebih akurat. Oke, prinsipnya adalah, jadi kalau cerita prinsip adalah secepat mungkin. Prinsip. Nah, secepat mungkin. Kalau dia ketahuan baru mati dan langsung diotopsi, itu gitu ya. Tapi kan berapa lama batasnya? Ya, itu tidak ada batasannya karena pembusukan, jadi yang penting dia belum membusuk. Jadi proses pembusukan itu ada pembusukan awal, pembusukan dini, dan pembusukan lanjut. Nah, proses ini tergantung lingkungan dan tergantung orangnya sendiri. Jadi sampai nanti ada namanya mumifikasi. Jadi pengawetan dia awet sampai abadi gitu ya. Nah, kalau dia pembusukan proses-proses yang mempengaruhi ini adanya suhu lingkungan, pada suhu dingin dia semakin lambat, suhu panas semakin tinggi. Kemudian kelembapan, kemudian adanya bakteri di sekitarnya, kemudian zat-zat kimia di sekitarnya, kemudian zat yang dimakannya, orang-orang yang memakan zat tertentu itu bisa lebih awet dibanding orang-orang yang tidak makan tertentu gitu, karena ada zat yang sifatnya membunuh kuman misalnya ya. Semuanya ini dipertimbangkan. Nah, ada yang bisa sampai bertahun-tahun tergantung. Jadi apakah ada batasannya? Tidak. Yang kedua adalah apa yang kita cari otopsi ini. Kalau kerusakan pada soft tissue, jaringan-jaringan lunak, misalnya otak, itu sesegera mungkin. Karena dalam waktu jam dia akan menghilang, hancur dan menjadi bubur. Tapi kalau kerusakannya hanya pada jaringan yang keras, misalnya tulang, itu bertahun-tahun pun bakal kelihatan. Jadi orang sudah dibunuh gara-gara di golok misalnya pada otaknya, itu 10 tahun pun kita bongkar ininya, namanya ekshumasi, jadi pembongkaran kubur. Kita potong jaringannya, kita lihat dengan mikroskop, kita bisa membedakan apakah itu rusaknya gara-gara pisau atau hancurnya tulang itu bukan gara-gara kekerasan. Jadi batasannya itu sangat fleksibel. Sampai sekarang orang tidak menetapkan batas pokoknya, batasannya adalah sesegera mungkin begitu surat keluar. Jadi prinsip awal adalah surat dari perintah. Begitu surat perintah keluar, dia dikerjakan sesegera mungkin, tidak ada batasan apa-apa. Nah, yang kedua adalah libatkan logis. Ya, jadi kalau misalkan yang dicari itu adalah keracunan pada hati, kemudian kita mau melihat perubahan pada hati, pasien sudah meninggal 3 bulan, itu tidak ada cerita, itu tidak logis lagi. Tapi kalau masih 3 hari, pertimbangkan daerahnya dingin, dia kubur dia dimasukkan di dalam peti mati yang di kulkas, itu masih bisa saja, tidak ada masalah apa-apa. Ya,
Tidak ada batasan ini karena sangat fleksibel. Kira-kira begitu ya. Sip. Selanjutnya, aman, Pak? Aman, kita selalu beraman di sini. Tidak ada corona. Karena kita desinfeksi. Lanjut. Lanjut. Dari dosen lagi. Oke, saya ingin bertanya nih Pak Top. Ibu Pak Putra, Ya, saya kemarin sudah sold out. Ya. Saya tertarik sama yang Bajah tadi, biopsi aspirasi jaringan halus tadi. Ini kan sangat memungkinkan buat kami untuk melakukan. Tapi ada trik nggak kira-kira, kan kalau sepemahaman kita Pak Top, mungkin setelah kita aspirasi tentu harus langsung dioles ya, harus di smear. Atau lalu kita proses, apakah misalnya kita campur dengan fiksatif, memungkinkan nggak gitu ya di ininya, atau bagaimana kira-kira Pak Top? Karena misalnya lapangan kan agak lama gitu berpulang. Nah ini Pak Putra, ada pula nanti kuliahnya satu SKS dengan saya ini ya. Saya isi KRS dulu kan. Itulah KRS Pak Putra dulu ya. Ini namanya. Kalau mau nanti saya kirimkan PPT-nya, tapi oke lah kita bahas saja sedikit di sini ya. Jadi prinsipnya adalah kalau untuk histologi kita fiksasi dulu, baru kita warnai. Kalau baru ditempelkan di kaca histologi. Untuk sitopatologi kita tempelkan di kaca dulu, baru fiksasi. Nah, dia bermacam-macam pilihannya nanti. Ada yang namanya fiksasi basah, ada fiksasi kering. Kalau fiksasi basah kita memakai alkohol 96%. Nah, itu kuliahnya nanti dengan saya adalah larutan fiksasi dan embel-embelnya. Lain Kapan kuliahnya? Kapan kuliahnya? saya kuliah satu SKS lagi, kuliah tamu. Ada mikroteknik di sini. Ya, itu sitoteknik ya. Topiknya berbeda-beda Mas ya. Ada PPT-nya sudah saya bikinkan. Saya promosi diri saya dulu, endorse ya. Ini kan baru kuliah umum, kita sesama saja ya, membuka wawasan. Kalau itu adalah kuliah topik namanya ya. Jadi setelah kita ambil, kalau dia maunya fiksasi basah, dicelup di dalam alkohol 96%. Jangan 70, 96 ya. Selama 15 sampai 30 menit. Kemudian dikeringkan. Nah, pilihan kedua adalah fiksasi kering. Dia dikeringkan, kalau tadi setelah diambil bajahnya, langsung dicelup basah-basah ya. Kalau mau fiksasi kering, dia dikeringkan dulu, kemudian baru ditetesi metanol. Bukan alkohol, bukan etanol, metanol. Etanol, 96%. Oh enggak, metanol tidak ada diencerkan orang. Dia selalu 100%. Yang diencerkan hanya etanol. Etanol 100% diteteskan, digenangi. Kemudian dibiarkan kering sendiri, jangan dikipas-kipas. Ada anak-anak yang suka pemalas, dia secepat mungkin mau kerja selesai, dia kipas-kipas, itu cepat ya. Nah, biarkan saja dia kering pada suhu ruang biasa, itu selesai. Jadi itu namanya fiksasi basah, fiksasi kering. Oh, Nek, saya pemalas sekali bawa metanol ke lapangan agak susah misalnya ya. Boleh saja. Nanti dikeringkan saja, biarkan ini boleh sampai 6 jam. Pertimbangkan keadaan lingkungan, apakah lingkungannya lembab, suhunya panas, segala macam. Semakin tinggi kelembapan, semakin tinggi suhu, semakin cepat sel merusak. Nah, untuk epidermis, epitel ya, misalnya epitel yang suka disuap-suap Pak Putra yang suka menanduk itu ya, itu ada fiksasi khusus pula yang bisa dibeli, namanya fix spray. Tidak kayak botol apa namanya nih, botol parfum. Tinggal spray. Tinggal spray aja. Jadi sudah diambil, dioles, di spray. Nah, ada botol itu. Boleh pakai hair spray yang mereknya Barbara. Masih ingat nggak? Ibu-ibu ke salon dulu disasar rambutnya waktu SD, menari-nari. Corina enggak, Pak? Corina tuh wangi enggak? Dia sarannya adalah hair spray yang tidak wangi. Oh, iya. Karena dia ada zat di dalamnya yang memfiksasi keratin. Jadi kalau untuk epitel berlapis gepeng kita bisa pakai fiksasi itu ya. Syaratnya bukan hairspray yang zaman now. Hairspray zaman now terlalu banyak parfum, itu tidak dianjurkan. Hairspray zaman dulu, kalau tidak salah namanya apalah saya lupa. Yang untuk menyasak-nyasak rambut tuh di spray kemudian dia tegang rambut dia. Itu isinya adalah keratin denaturalizer. Jadi dia mendenaturasi dari keratin, itu bisa dipakai. Itu singkatnya ya. Kemudian pembahasan detailnya dengan embel-embel yang lebih rinci itu membutuhkan kuliah 1 SKS dengan saya. Tolong kasih link YouTube-nya. Pokoknya gratis saja, mana bisa. Lanjut, ada lagi Pak Putra. Satu lagi Pak Top.
Mengenai ini tadi kan kami juga kendala biasanya karena dengan buffer itu tadi biasanya kita cuman punya formalin. Memungkinkan nggak Pak Top? Jadi ketika misalnya kami sudah fiksasi dalam formalin 10%, terus sesegera mungkin nanti kan kami dehidrasi sampai alkohol 80. Nah kira-kira mungkin nggak seperti itu, lebih ini untuk mengakali tidak tersedianya buffer neutral rate itu. Oke. Pesan sih Pak Top. Solusi sebenarnya gampang aja Pak Putra Santoso. Bisa pesan via saya. Nanti saya kasih link Shopee. Toko online saya. Jadi secara ilmiahnya processing itu begitu dimulai dehidrasi dia tidak boleh berhenti. Dia boleh berhenti pada formalin pada silol. Di dalam silol dia boleh tidak boleh pada alkohol 80%. Karena itu akan menyebabkan pengkerutan sel yang berlebihan. Di chromatin coagulating namanya ya. Tidak boleh. Jadi kalau mau nak punya juga ya sudah. Kalau mau dilanjutkan dia lanjutkan sampai nanti silol minimal. Silol ya. Kalau nggak ada blok parafin ya. Ya, atau kalau langsung lah blok parafin itu nanggung ya. Bacalah blok parafin. Jadi lama-lama. Di terakhir. Kemudian trik yang terakhir adalah saya punya link Shopee kok untuk ini menjual itu. Siap. Oke, Pak Top. Oke. Terima kasih. Lanjut. Oke, masih ada? Mungkin dari Pak Haris, jika ada pertanyaan Pak Haris? Sepertinya belum, Bu. Cuma berpikir-pikir kapan ini mampir ke labnya Dr. Tofrizal nih. Kayaknya keren banget. Mau belajar lebih detail lagi mengenai semuanya itu. berfitnah aja di sini. Yang penting kita happy. Labnya sangat menyedihkan, mengerikan, tapi menyenangkan. Ya, Bu Rita tahu ala kadarnya, tapi kadarnya Allah. Oh iya, kalau mau izin bertanya, kalau misalnya untuk fiksasi tulang, terutama kartilago atau tulang keras, itu paling bagus fiksasinya menggunakan apa? Tulangnya tulang apa nih? Tulang yang besar, tulang yang kecil. Jadi kalau serangga, binatang kecil. Oh ya, beda ya. Kalau tulang vertebra, misal seperti anak ayam atau misal tikus. Berarti ini mamalia ya. Kalau sudah mamalia, kita anjurkan NBF. Tapi kalau dia non mamalia dengan kartilago, karena non mamalia juga ada kartilagonya ya, walaupun dia tidak ada bone-nya, atau ikan kecil, ini mamalia bawah, vertebrata bawah, ikan kecil itu boleh memakai pikrat, karena pikrat langsung dia akan melanjutkan proses dekalsifikasi. Tapi kalau sudah atau AVES, kita anjurannya adalah NBF. Setelah itu, setelah difiksasi dengan NBF, baru lanjut ke dekalsifikasi. Ada 2 proses. Saya ini belum berpengalaman mengenai dekalsifikasi nih, Dr. Tofrizal. Berarti kalau untuk dekalsifikasi agar tulang itu bisa dipotong pakai mikrotom, prosesnya gimana? Nah, sama dengan jawaban dari Dr. Putra tadi ya. Untuk dekalsifikasi itu juga ada topik khususnya kuliah dengan saya. Nama topiknya ada dekalsifikasi agent, gitu ya. Tapi juga lah apanya sedikit intronya sedikit untuk promosi ya. Decalcifying agent itu ada 3 yang paling terkenal, yang paling banyak dipakai. Anda bisa pakai asam korniat. Anda bisa juga memakai HCl 8% dengan range antara 8 sampai 10%. Ingat ya, 8 sampai 10. Atau yang paling bagus kalau maunya tekniknya dilanjutkan dengan imunohistokimia atau teknik-teknik yang molekuler, Anda harusnya memakai EDTA. EDTA 40% ya. Nah, sayangnya dia ada keuntungannya masing-masing. Yang paling murah, meriah dan muntah adalah HCl. Cepat, murah, meriah. Tapi kalau EDTA mahal. Apalagi zaman sekarang itu mahalnya minta ampun, tapi hasilnya sangat bagus dan dia membutuhkan waktu lama ya. Kemudian selain kita pemilihan reagen juga konsentrasi juga menentukan kapan dia terakhir, karena proses ini adalah yang sifatnya korosif, dia menghancurkan jaringan. Kalau Anda tidak hati-hati Pak Haris, nanti hanya ada 2 ininya, terlalu ya kalau over, atau yang ininya pisaunya yang jadi bubur. Kalau dia masih keras, sudah dilanjut, nanti dipotong dia hanya pas dipotong. Jadi dia namanya decalcifying
poin bahasa Indonesia aja lah ya, penetapan poin selesai gitu ya, itu istilahnya. Jadi kapan kita menentukan deklasifikasi ini selesai atau tidak selesai? Dihentikan, dia harus dihentikan, dia tidak boleh lanjut ya. Jadi bukan cuma tepat reagen tapi tepat waktu. Kalau yang paling sederhana adalah teknik fisika, ditusuk saja. Kalau kita tusuk dengan jarum 4G, pakai 4G ya, jarum suntik yang jarum suntik yang 1 cc itu 24G. Kalau disuntik dengan jarum suntik 24G, dia tembus tanpa tahanan yang berarti, itu dianggap dia sudah selesai. Teknik yang lain banyak ya, teknik kimia atau teknik radiologi, tapi jarang dipakai karena kembali lagi semuanya mahal. Jadi saya anjurkan, kalau sederhana saja, kalau dia tidak IHK yang aneh-aneh, pakai saja HCl 8%. Kemudian, dan itu modelnya perendaman ya, Dok? Ya, semuanya tekniknya adalah imersi. Ya. Ya, jadi diimersi, direndam dalam HCl 8%. Setiap hari cek dengan ini. Biasanya membutuhkan waktu 12 sampai 48 jam, tergantung ketebalan dari tulang, karena tulang berbeda-beda. Nah, dengan jarum 24G, kalau dia bisa tembus tanpa tahanan, berarti segera hentikan. Dibilas dengan air, kemudian kembali ke dalam formalin. Itu aja. Siap. Oh, langsung ke formal, berarti balik lagi ke fiksasi enggak? Ya, sebaiknya ya, karena kan asam itu nanti kan masuk alkohol, dia mengganggu dia nantinya. Jadi fiksasi dulu sebentar, dibilas dulu, hilangkan seluruh asamnya. Kalau punya alat goyang-goyang, apa namanya itu? Goyang Shaker. Alat goyang, kalau di labor saya lupa namanya, itu namanya alat goyang-goyang. Ditaruh di alat goyang-goyang sekitar sejam. Nah, itu sudah ini dan masuk dia formalin lagi, dianggap dia tidak ada lagi asam di dalamnya. Ya, terima kasih dokter, ilmunya bermanfaat sekali ya. Iya, Mas. Selamat mencoba. Matur nuwun. Lanjut. Kita kemarin itu masih ada? Ya. Cek leh. Oke. Jaringan Bapak? Ya. Pankreas. Terus terendam sama BNF ya Pak Put ya. Direndam sama BNF 10%. Nah, itu Nio dilakukan ekstraksi RNA. Apa rancak tahap mengakui BNF-nya? BNF 10% kan lupa mengarah untuk membagi untuk ke molekuler. Nandare. Namejang. Nah, ini dia adik-adik ya, ibu-ibu. Bahkan walaupun kita sudah tua, ini semakin tua semakin banyak error yang dikerjakan ya. Itu sangat tidak boleh kan ya. RNA itu sangat tidak stabil. Karena formalin rusak deh ya. Tapi dia ada solusinya. Tolong cari di internet, rasanya dulu saya pernah mengerjakannya. Ada, tapi mahal. Kitnya ya? Ya, mahal kitnya, mahal jadinya. Apakah dia worth it atau tidak? Dulu pernah ngerjakan sama siapa tuh yang di biomedik, Desia di Santi. Bahkan dari parafin pun sebenarnya bisa. Itu dia kalau sudah kena tuh sedikit lagi yang dapat. Nah, terus kemudian kalau dia masih baru, mungkin masih agak apa? Baru. Agak bisa. Baru kan, Mbak? Putra? Ada dibilang Pak Putra? Sebulan. Belum seminggu. Belum seminggu. Minggu tidak. Kan belum sebulan, Mbak Taf. Jadi kalau udah sebulan, bilang belum tahun ya. Subhanallah lah ya. Betul-betul salah lah ini ya. Itu sudah operasi. Bisa lah, Pak. Dibagi dua, nak, Pak. Dibagi dua, lalu dicuci washing aja, Pak. Washing. Ya, cobalah. Bisa, Pak. Ya, tapi clue-nya nanti mungkin dia akan lebih kecil sekali. Ya, karena RNA itu rusak dia kan. Tidak apa-apa lah, dibagi dua dulu. Kasih washing RNA letter. Oke, kedua Pak, pertanyaannya kedua. Untuk tumbuhan. Tumbuhan kan menarik ya. Tadi kan belum. Oh ya, yang tadi itu ini ya, Bu Rita, tunggu dulu. Yang tadi itu kalau mau dibikin kontrol positif, jadi kan nanti ambil satu tikus yang tikus yang normal. Ya. Kemudian dikalibrasi ininya, kan kita juga punya tikus kontrol di sana. Jadi kalibrasinya itu nanti dikalikan, jadi kita dapat kira-kira penurunannya berapa faktor. Nah, nanti dikalikan untuk yang lain. Itu solusi yang lain ya, karena semuanya ada solusi. Ya, itu makanya saya undang Pak Tok. Pak, jelas Pak.
kan kalau tumbuhan pengalaman fiksasinya selama apa sama dengan jaringan, misalnya kalau akar, batang, daun, buah gitu, apakah ada berbeda sedikitnya? Yang mempengaruhinya apa pas fiksasi? Oke. Nah, itu yang saya bilang tadi, sangat sedikit informasi yang ada di internet maupun di textbook ya. Bukunya sangat sedikit. Yang banyak itu ada apakah dia berbeda? Berbeda. Oke, berbeda ya. Berbeda jaringan, berbeda fiksasinya, berbeda spesies, berbeda ininya. Oh, gitu loh. Iya. Karena ada tanaman yang banyak mengandung silika, ada yang tidak mengandung. Bukan selulosa ya, juga ada silika, ada kristal yang lain, macam-macam tanaman ini. Tanaman itu lebih beragam daripada manusia dan hewan. Nah, inilah peluangnya. Harusnya kan kalau dia lebih beragam, harusnya ilmu juga lebih banyak di sana. Kenapa ilmu tidak ada? Harusnya kan ada teknik bikin pula kita buku nantinya ya Pak Putra Santoso, jangan cuma buku Pachyrhizis erosus saja. Nanti kita bikin buku teknik tanaman ya. Tanaman. Sediaan histologi tanaman. Oleh orang sedunia dan seakhirat nantinya ini. Karena memang tidak ada. Udah ya Pak. Oke. Bikinlah itu sangat sangat penting nantinya. Kerjasama dengan orang tumbuh-tumbuhan. Kerjasama dengan orang tumbuhan, kerjasama dengan orang yang namanya T di belakangnya L. Iya, Pak Tofrizal. Baik, oke, siap. Nanti itu dilanjutkan dengan apa diskusi? Itu harus dilanjut ya, itu wajib dilanjut. Kalau tidak dilanjut nanti saya akan menghujat di akhirat. Saya akan memanggil Putra Santoso dan Rita Maliza. Mana janji kamu dulu terhadap ilmu pengetahuan di dunia biologi? Oke, baik Pak. Makasih. Link YouTube aja. Tontonnya arigato gozaimasu ya. Oke ya. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Boleh. Nah, pertanyaan Pak Tok, kami mau drop sampel nanti mungkin Senin ya. Boleh. Jauh-jauh kamu ya, kamu kan sudah terpapar, saya tidak mau terpapar. Kalau saya aku negatif nanti ku kirim ininya, ku kirim sertifikat dari Pak Andaninya. Pak, kalau Ambo izin pewarnaan sampai apa, terus pakai mikroskop. Oke, Senin ya? Ya, Senin. Adik-adik ada yang mau tanya enggak? Mumpung ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, kalau enggak itu kita tutup ya. Di unmute. Minta link IG-nya Pak atau ininya apa namanya? Link IG sama link Shopee. Bapak itu bercanda cuma. Tidak pula di IG saya. IG tanaman saya tuh ya dibanjiri oleh follower. IG-nya ada tapi IG tanaman. Oke Pak Top, sekarang pertanyaan yang paling bagus Pak Top siapa? Yang dapat dari mahasiswa. Dosen tidak ada, Nak. Sebenarnya dosen yang paling bagus ya. Pertanyaan Pak Haris itu sangat aplikatif. Sangat Pak Putra ini penuh dengan fitnah menjara. Ini susah. Tapi setelah dua orang ini tidak boleh diberikan OVO. Kalau dari mahasiswa, saya lupa pertanyaan mereka dari tadi. Ayo Pak, yang mana yang mungkin apa aja pertanyaannya? Tadi ada yang nanya baik. Oke, sudah belum. Dia berapa orang nanti yang dapat hadiah? Oh, ini ada di chat ya? Ada. Tolong diperhatikan lingkungan sekitar Pak Tawa. Mohon maaf ya Ananda semua teman-teman mahasiswa kita sekalian reuni ini. Kalau kuliah sama Pak Toh memang mengasihkan dan menyenangkan ketawa, apalagi tambah Pak Putra paket komplit. Jadi agak berbicara mengapa di Waraka Pewarna rutin. Oke, itu ya Pak asli seperti tadi Arkenex 1. Oke. Kemudian mengosongkan jaringan diketik. Dia berapa sih dapat jahatannya? Dua. Apanya dua? Dua dapat itu beli boba untuk beli boba. Oke, yang ini saya rasa bagus ya. Bagaimana? Siapa yang bertanya nih? Cerebellum apakah boleh dipotong kecil-kecil? Itu ada aplikasi langsung ya. Mbak Alfi. Kemudian ini apakah otopsi ini berhubungan dengan waktu? Ini bagus ya. Ini nih
untuk forensik apakah ada batas waktu atau tidak? Ini juga bagus penelitiannya. Kan 2 ya? Ya, oke. Itu aja. Udah, tadi yang berarti dapat OVO Mbak Dianovi sama Mbak Alfi. Nanti WA Ibu ya Mbak Alfi sama Mbak Dia. Oke. Itu nanti dia menghilang, nanti bakal ini aja nih, apa namanya? Apa istilahnya tuh kalau seller kita hit and run. Iya, hit and Sekarang run. bilangnya dapat apa? Giveaway. Orang tidak ada. Ya yo. Oke. Nanti kita kejar ke Gadut. Ya. Dia lagi di Gadut sekarang nih. Oke ya. Alhamdulillah kita selesai ya. Alhamdulillah. Kita kembalikan waktunya pada Ibu Rita Maliza. Terima kasih banyak Pak Top atas ilmunya, presentasinya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, terutama bagi kita semua, mahasiswa, saya sendiri, dan juga dosen-dosen. Wah, kalau bisa minta link kuliah Pak Top nanti kita dapat Putra. Saya kasih aja ke Bu Rita ya. Oke. PowerPoint. Saya belum bikin YouTube seperti Pak Putra Santoso. Dia punya YouTube. Oke. Jualan di sana. Nanti izin upload ya video iki yo. Udah Oke. izin upload di YouTube. Jangan salah, Arilet juga ada juga. Tetapi belum sebanyak followernya Pak Putra Santoso. Oke. Saya sudah monetisasi. Ampun, matur nuwun Ya, kalau ada salah-salah nanti di apanya, mohon maaf karena kadang-kadang otak ini tidak sama sejalan sama ini. Boleh bisa-bisa saja dia salah. Nanti kita perbaiki. Bisa itu. Kaji menurut aman tuh. Tidak ada kesalahan di Pak Top. Yang benar selalu Pak Top. Oke, baiklah. Mungkin nanti mahasiswanya jadi tambah pusing. Kita lanjutkan besok di lab ya, Pak. Oke. Bertemu di sini. Ayo, assalamualaikum. Makasih Terima Putra. kasih banyak ya, Pak. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Top. Bye.